Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali bersama saya Hari Sutanto. Hari ini kita berjumpa untuk sesi yang selanjutnya, dan tentunya saya berharap Anda selalu sehat, Anda selalu bahagia, dan selalu hidup dengan penuh berkah. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini tamu kita begitu sangat spesial sekali karena saya undang beliau ini udah lama sekali gitu ya. Jadi baru waktunya nih, baru pas cocok gitu ya. Nah, jadi siapa beliau ini hari ini yang akan berbicara? Saya sedikit kasih profilnya. Beliau adalah lulusan S1 Psikologi, kemudian S2 di Magister Ilmu Hukum Kesehatan, kemudian juga belajar terapan dari akupuntur dan pengobatan herbal. Beliau juga adalah lulusan dari akupuntur Poltekkes Kemenkes di Surakarta. Beliau juga mendapatkan sertifikasi dari hipnoterapi dan hipnoterapis. Beliau juga pendidik dan penguji kompetensi bidang akupuntur di Departemen Pendidikan Nasional, dan kemudian sertifikasi akupuntur terampil ya, dan juga belajar manajemen informatika. Dan profesi beliau saat ini adalah sebagai akupunturis, dosen tamu di kesehatan logistik, konsultan SDM di klinik dan kewirausahaan, juga ketua bidang kebijakan dan advokasi di DPP Hakti ya, kemudian bidang penelitian dan pengembangan GP Jamu, dan beliau juga adalah penulis buku ya, judul 9 terapi pengobatan terdahsyat, panduan lengkap untuk pijit dan juga pahala, pijit yang mencerdaskan otak, Acu Yoga. Nah, wah, banyak sekali nih ternyata beliau ya. A Soul of Healing with Communication and Motivation, Holistic Care for Jari Puntur. Nah, belajar jari puntur ini luar biasa nih ya, dengan jari puntur bisa memijit. Dan kesehatan holistik ibu dan anak. Dan beliau juga pemerakasa dari rekor muri dari 2020 sebagai pelatihan jari puntur. Ya, peserta terbanyak nih ya, rekor murinya. Dan aktif juga di Net TV, Berita 1 TV, Trans TV, Dai TV, Kompas TV. Wah, rasanya semua TV ini masuk semuanya ini ya. Saya sebutkan juga. Oke, baik. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, inilah tamu kita malam hari ini, Bapak Ferry Wong. Halo malam, Pak Ferry. Selamat malam semuanya, Pak Hari, teman-teman yang sudah hadir. Ni hao. Ni hao, Fei Chiang Hao. Ya, saya. Ya, Fei Chiang Hao ya. Ya, saya cuma tahu satu itu aja gitu, karena dulu diajarin apa kabar luar biasa, gitu kan? Luar biasa, ya. Bahasa Indonesia kan cuma bisa luar biasa. Jadi kalau bahasa Mandarinnya Fei Chiang Hao katanya. Ya. Atau Heng Hao juga. Heng Hao juga boleh. Oke, Pak Ferry, hari ini topik kita sangat mengkritik sekali ya, fungsi untuk meningkatkan keberuntungan. Sebelum Pak Ferry bercerita tentang topik ini, mungkin sekilas barangkali kita mau tahu nih, Pak Ferry, kenapa bisa menekuni dunia akupuntur gitu? Apa memang dari turunan atau memang bakatnya atau niatnya gitu, Pak? Sedikit mungkin kasih gambaran, Pak. Ya, kalau orang Jakarta, terutama orang Jembatan 5 ya, itu mungkin ada yang tahu dulu ada Shinsei namanya Bong Jin Kyung itu ya. Nah, itu kakek saya, kungkung saya itu dulu. Ya. Kenal itu, Pak? Sudah. Ya, ya untuk yang kenal saja di daerah Jembatan 5 ya. Iya. Kenal. Ya. Saya pernah ada di sana juga, Pak. Ya, di Kampung Kerendang sama di Angke pernah saya tinggal di situ sama beliau juga. Nah, jadi beliau itu kungkung saya seorang Shinsei. Atau bahasa Hakkannya Sinsang ya. Sinsang. Ya, jadi ya namanya Shinsei ya kerjanya selain mengobatin orang ya, kerjanya ya orang bilang kuamya ya. Oh, oke gitu ya. Kan ada yang bilang kuamya itu. Ya, kuamya itu kalau bahasa Indonesianya kan orang bilang ramalan gitu ya. Betul. Ya, jadi banyak yang datang itu tanya nasib saya bagaimana, hoki nggak saya tahun ini gitu loh. Nah, kalau pada zaman itu ya orang taunya ramalan, tapi dengan berkembangannya ilmu
ilmu Feng Shui ini sangat ilmiah. Nanti bisa saya jelaskan. Dan banyak penelitiannya juga sebenarnya, apalagi di luar negeri ya. Itu ada sekolahnya. Sayangnya di kita belum ada sekolahnya ini. Nanti boleh Pak Ferry yang buat ini sekolah Feng Shui-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang banyak yang ahli Feng Shui juga kan bisa. Ya, betul. Sudah banyak ini yang belajar-belajar dari di negara-negara lain, mereka sekarang praktek di sini kan. Betul, betul. Oke. Lalu jadi karena kedekatan dulu, karena sering bantu akung atau kakek di sana, akhirnya jadi tertarik di bidang ilmu akupuntur ya? Zaman itu sih tidak tertarik, karena pada zaman itu pekerjaan kungkung saya itu ya di rumah, terus pakai kaos kotang, pakai celana pendek begitu Pak Hari. Kalau sekarang itu kan Shinsei itu keren-keren ya. Iya, betul. Nah, betul. tapi namanya sering melihat ya. Terus kemudian ya belum melakukan pada saat itu, kan hanya melihat saja ya, bantu-bantu sedikit lah. Jadi ya lama-lama orang bisa karena biasa kan gitu Pak Hari. Betul, ya. Nah, itu prinsip yang saya pahami seperti itu. Tapi ya zaman dulu ya nggak mendalami, jadi sekedar tahu saja. Jadi setelah popo saya meninggal dulu tuh sering dimimpiin saya. Nah dari situ saya lah mulai mendalami lagi dengan sekolah lagi gitu. Jadi sekolahnya akupuntur, karena akupuntur itu juga belajar tentang yin dan yang. Ya. Belajar tentang 5 unsur. Nah, itu berhubungan sekali dengan Feng Shui, keseimbangan. Oke. Jadi, Pak, belajar dari mulai akupuntur, terus tingkatkan Feng Shui, sampai belajar juga keluar gitu, Pak? Ya, keluar tuh ikut-ikut seminar saja. Ya. Belum sampai yang sampai sekolah resminya belum. Masih yang informal. Tapi luar biasa loh. Kungkung saya tuh dari muda sampai dia meninggal tuh kerjanya itu saja. Dan anaknya 11. Wah. Iya, bisa punya rumah, punya anak 11 tuh luar biasa. Iya, dan itu nggak pernah sekolah, nggak ada sekolahnya katanya dulu. Jadi dulu gimana belajarnya? Ya baca buku, kemudian belajar berguru dengan orang, ada gitu. Jadi ya memang tidak sekolah zaman itu. Sampai begitu terkenal ya? Ya itu. Ya prinsipnya itu, orang bisa karena biasa itu. Ya, oke. Nah, baik kalau gitu, Pak Ferry, supaya waktu bisa lebih bagus nih kita dengarkan ini, karena materi ini menarik sekali. Mungkin Pak Ferry bisa langsung tampilkan kira-kira apa yang mau disampaikan, gimana kita ningkatin hoki nih, supaya setelah pandemi hokinya tambah bagus ini, Pak. Harusnya tambah bagus, karena iya harusnya tambah bagus. Saya ketemu Pak Ferry, udah sekarang ini hoki saya udah tambah naik kelihatannya, Pak. Gitu ya? Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya. Oke, Pak Ferry, silakan, sudah jadi co-host. Bisa tampil. Oke, saya izin share screen boleh ya? Silakan, Pak. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, jadi teman-teman nanti yang mau tanya juga boleh silakan di chat ya. Boleh tanya nanti ya, boleh tanya. Ya. Ini saya sambil siapkan dulu. Mudah-mudahan lancar ya malam ini ya. Kita berharap lancar semua. Sehat semuanya ya. Oke, sinyal saya bagus? Suara bagus? Bagus, Pak. Oke. Sebentar. Biasa dipencet-pencet dulu Pak Hari. Ya, trial dulu lah ya. Kan kadang namanya sinyal ya. Sinyal itu kan tidak kelihatan. Iya. Jadi kadang-kadang sebelumnya pakai bagus, nanti bisa tiba-tiba gangguan. Nah itulah. Itu energi sama ya? Energi, ya itu energi. Kan tidak kelihatan itu. Betul. Oke, baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan berkah sehat,
dan tentunya bahagia ya. Nah, terima kasih Pak Hari dan tim teman-teman di sini, panitia, terus yang semua sudah hadir, nambah terus 15 ya, mudah-mudahan ilmu yang saya sharing bermanfaat bagi kita semua. Ada Ibu Natali juga, salam kenal semua, yang lain-lain juga ya, Bu Wayuni ya. Oke, jadi hari ini saya akan berbicara meningkatkan hoki ya Pak Hari ya. Ya. Nah, kalau berbicara tadi energi, tadi itu energi yang sama kan akan selalu berkumpul Pak Hari. Betul. Jadi kalau energi kita baik, malam ini semuanya pasti baik. Malam ini energi kita kan berharap tambah hoki ya. Mudah-mudahan setelah ini tambah hoki terus kita semuanya ya. Oke, jadi tahun 2022 ya. Oke. Tahun 2002 ini tahunnya Xiao Macan. Nah, di dalam astrologi itu ada 12 Xiao. Jadi teman-teman kalau yang sudah tahu mohon izin saya mengingatkan kembali ya. Nah, di dalam astrologi Cina itu, ilmu Cina itu ilmu di Tiongkok ya, negara Tiongkok sana ya. Jadi 5.000 tahun, hampir 6.000 tahun sudah ada ini ilmunya. Jadi ilmunya itu sangat lama sekali. Nah, kalau pada zaman itu ya diambil dari keseimbangan yin dan yang, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, itu pada saat itu ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Nah, kemudian berkembang dia ke 5 unsur. Nah, 5 unsur itu juga berpengaruh nanti kepada hoki kelahiran masing-masing. Jadi selain Xiao itu ada pengaruh 5 unsur juga Pak Hari. Jadi dari unsurnya kayu, api, tanah, logam, air itu berpengaruh. Nah, walaupun kadang-kadang Xiao-nya sama, tapi tahun lahirnya beda 12 tahun atau 24 tahun, lebih muda atau lebih tua. Itu unsurnya berbeda Pak Hari. Oh, gitu ya. Jadi misalnya sama-sama Xiao Macan ini ya. Nah, itu. Nah, Macan itu kalau Macan tahun 1986 dengan Macan 1998 berbeda sifatnya. Karena unsurnya berbeda. Jadi hoki di bidang masing-masing bisa berbeda nanti. Nah, tapi secara umum Xiao itu mencirikan ciri khas seseorang. Nah, jadi Xiao itu kan pada saat itu ya penamaan Xiao ini, jadi yang datang pertama itu Xiao tikus. Makanya orang yang Xiao tikus itu, nah tahun dari ya di sini mungkin ya masih ini ya seusiaan saya mungkin ya, tahun mungkin ada yang 1960 lahirnya kan gitu ya, atau 1972 gitu ya. Kalau 84 ya lebih mudah sih. Ya, nah itu kalau orang yang Xiao tikus ini biasanya rajin Pak Hari. Oh, karena duluan pagi-pagi nongol ya. Ya, karena dia datang pertama kali, jadi Xiao pertama kali itu. Jadi pemberian. Datang pertama kalinya dalam apa itu Pak Ferry? Jadi zaman itu ada satu guru manggil semua binatang di dunia ini. Jadi yang datang itu hanya 12 Xiao ini. Kalau ada 13, 14 mungkin Xiao-nya sekarang ilmunya jadi tambah Pak Hari, tapi yang datang cuma 12 waktu itu. Nah, makanya Xiao tikus ini digambarkan dia paling rajin, orang yang Xiao tikus. Nah, apakah hoki? Nah, nanti dulu. Rajin belum tentu hoki ya, Hari ya. Jadi orang ada yang kerja tuh mati-matian tuh rajin banget, kok nggak kaya-kaya gitu ya. Kadang-kadang orang iya, konotasi kaya itu kayaknya tuh depositonya banyak gitu ya Pak Ari ya, atau mobilnya banyak gitu ya. Gitu ya. Jadi itu yang terlihat. Padahal kaya itu kan ada yang tidak terlihat Pak Hari. Kaya itu bahagia, sehat, itu kan tidak terlihat. Nah, jadi karena kita tahu ya kalau sakit itu kan luar biasa ya, sekali berobat itu. Apalagi kalau masuk sampai amit-amit sih ya, jangan sampai masuk rumah sakit itu kan UGD atau segala macam tuh udah luar biasa lah, jangan sampai ya. Makanya kekayaan yang paling tinggi itu hoki itu ya, paling tinggi ya sehat itu sebenarnya. Nah, jadi kembali lagi ke filosofisnya sehat itu kadang-kadang, dan filosofisnya kaya gitu ya, harus sehat. Ya. Nah,
Kan itulah kita sering tertipu dengan kekayaan dunia, kekayaan mata yang terlihat, padahal ada kekayaan lain. Terus punya teman Pak Hari nih, kekayaan saya juga, hoki saya juga bisa dibantu malam ini kan gitu ya. Coba kalau nggak punya teman kan nggak dibantuin Pak Hari, itu juga hoki itu. Jadi salah satu bentuk hoki kaya itu pertemanan yang membantu kita. Bisa juga teman yang mendoakan kita. Jadi rajin saja tidak cukup Pak Hari. Jadi tetap harus punya teman yang baik. Nah, kita lihat berikutnya adalah Xiao Kerbau. Sebenarnya yang menang itu Xiao Kebo, harusnya Pak Hari yang datang itu pada saat itu. Jadi ini kita berbicara tentang sejarahnya sedikit. Nah, karena waktu perlombaan itu harus melewati sungai, jadi tikus itu naik ke punggung kebo. Begitu mau sampai daratan, tikusnya lompat. Jadi tikusnya nyampe duluan. Ya pinter, makanya sio tikus itu cerdik. Nah teman-teman kalau ada yang sio tikus tuh cerdik di sini. Jadi kerbau juga hoki, tetapi dia kalah pinter sama tikus kan gitu. Jadi kerbau juga lambang dia pekerja yang keras. Kita kalau lihat kalau di dalam satu pertanian ya, kan ada menggunakan kerbau ya untuk membajak sawah, membawa barang-barang hasil perkebunan, pertanian kan gitu. Nah, jadi simbolnya seperti itu. Nah, jadi simbol-simbol ini memang mencirikan ketika seseorang dilahirkan misalnya 1973, itu sionya kan kerbau, kerbaunya unsurnya air. Nah, jadi kerbaunya ini lambang kerbau kan kuat ya, kayaknya nggak ada kerbau yang lemah kan ya. Nah, terus ada yang namanya banteng ya, banteng kan juga masih spesiesnya masih kebo gitu. Nah itu ya, ya seperti itulah sifat seseorang akan dilahirkan seperti itu. Nah lalu ada yang sifatnya sionya sio macan. Nah sio macan itu ya kita tahulah macan itu kan ngaung-ngaung ya. Nah, jadi ya kalau seseorang yang di sini lahir tahun 1974 misalnya gitu ya. Nah, di sini ya orangnya suka cerewet gitu, Pak Hari. Oh, gitu. Ini ada di sini yang udah ngomong macan di sini. Ada ya. Kita yang merasa sajalah tahun lahirnya itu kan gitu ya. Dari ada tahun 1962, 1974, 1986. Nah, ini sionya sio macan. Nah, kebetulan tahun ini tahun macan, Pak Hari. Ya. Nah, tentunya di Xiao Macan ini tahun ini memang itu Ciong ya, jadi Ciong Taifu dari bilangnya gitu. Jadi Ciong itu adalah hadap-hadapan Pak Hari di dalam ilmu Feng Shui itu. Jadi sebagaimana orang berhadap-hadapan itu kan bisa menimbulkan sikap bersih tegang ya. Jadi saling bersih tegang. Nah itu yang perlu dijaga kalau kita bisa lebih lunak, lebih lemah lembut. Jadi tahun ini sehingga ciongnya ini tidak terlalu besar. Ciong itu seberang-seberangan yang akibatnya yang bisa menimbulkan berantem itu, selisih. Nah itu yang dihindari. Nanti tentang masing-masing ini xiao kita di slide berikutnya ada juga. Kemudian ada yang xiao berikutnya xiao kelinci. Nah di dalam 12 xiao ini di dalam Feng Shui itu kelinci adalah xiao yang paling hoki, Pak Hari. Gitu ya. Nah, di antara 12 xiao kelinci paling hoki. Makanya bertemanlah dengan orang xiao kelinci. Oh. Gitu. Hokinya bisa nambah. Ya, menurut ilmunya begitu, Pak Hari. Di catatan sejarahnya seperti itu. Nah, ya kita lihat nanti misalnya teman-teman yang dilahirkan xiao kelinci gitu ya. Misalnya salah satu jenderal kita yang calon presiden itu sionya kelinci, Pak Hari. Iya. Nah, jadi penyanyi kita yang diva itu salah satunya xiao kelinci juga. Nah, oke. Terus salah satu yang anak muda yang artis terkenal itu xiao kelinci juga yang dikatakan calon presiden itu. Nah, itu. Jadi hoki. Nah, jadi dilihat. Jadi seseorang itu dilahirkan pada tahun xiao kelinci itu dilihat perjalanan hidupnya. Tetapi apakah hoki sepanjang tahun? Tidak. Namanya roda itu kan berputar. Ya.
selalu ada di bawah dan di atas. Tetapi seburuk-buruknya xiao kelinci itu tetap hoki. Tidak seperti xiao lainnya. Ya, tapi ingat nanti setelah ini selain tahun lahir ada juga faktor lainnya, nanti kita akan kasih tahu nih. Nah, berikutnya itu ada xiao naga. Nah, xiao naga ya, kelinci tadi. Kelinci itu kan makhluk yang sulit sekali dipelihara loh Pak Hari. Jadi nggak boleh kena banjir, banyak air mati, kemudian nggak boleh kepanasan, mati kelinci. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi memang susah-susah, gampang menjinakkan seekor kelinci atau seseorang kelahiran tahun kelinci. Nah, kemudian naga. Nah, naga ini kan lambang kekuasaan ya di dalam mitologi Cina ya atau Tiongkok sana. Jadi seseorang yang lahirnya naga itu disimbolkan lambang kekuasaan gitu. Makanya beberapa simbol rumah itu ada naganya gitu. Atau di depan rumah ada naganya gitu ya. Nah, jadi lambang kekuasaan biasanya. Jadi kalau lihat baju-bajunya raja zaman dulu ya, kan ada naganya gitu, jubah-jubahnya gitu. Nah, itu lambang kekuasaan. Nah, jadi seseorang yang lahir di tahun naga ini melambangkan dia penuh dengan kekuasaan, ingin menguasai biasanya gitu. Kemudian berikutnya itu ada xiao ular. Nah, xiao ular, orang yang lahir tahun xiao ular, misalnya 1977. Nah, itu xiao ularnya unsurnya unsur api. Berbeda dengan orang yang ular tahun 1965. 65 itu unsurnya kayu. Nah, walaupun sama-sama xiao ular, dia bisa punya karakter yang satu seperti kayu, mudah marah, satu seperti api yang berapi-api orangnya. Nah, jadi selain xiao ada unsur tahun lahirnya harus dilihat juga. Jadi nggak bisa main pukul rata. Ya namanya xiao ular, jadi biasanya orangnya pinter. Nah, kemudian beberapa orang juga kita tahu dalam cerita-cerita dalam siluman ular misalnya ya, kalau pernah ini masih ingat, nah itu ya seperti itu. Jadi ada licik-liciknya gitu. Nah, jadi kita harus waspada juga ya. Walaupun nanti sifat seseorang selain dipengaruhi tahun lahir, dipengaruhi sama faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Oke. Kemudian ada xiao kuda. Nah, xiao kuda ini kan namanya kuda selama ini kekuatan mobil atau mesin ya. Kan dihitungnya horsepower ya. Jadi tenaga kudanya berapa gitu ya. Nah, orang yang xiao kuda ini biasanya xiao yang kuat juga. Jadi pekerja keras juga seperti kerbau. Jadi kalau punya teman xiao kuda, itu pekerja keras sehari, bagus itu. Atau misalnya punya partner kerja gitu ya, yang xiao kuda, bagus itu. Dia kerja terus gitu, Pak. Nah, itu. Diajakin yang xiao kuda semua. Ya jangan xiao kuda semua, nanti campur juga biar seimbang ya. Xiao kuda kan tahun 1978 misalnya ya gitu. Jadi misalnya kita punya perusahaan, misalnya punya partner kerja, atau kita sekarang nggak bilang bawahan ya Pak Arya, jadi partner kerja gitu. Jadi kan karena kan aset ya, sebenarnya itu aset, jadi bukan bawahan gitu. Jadi partner kerja itu lebih enak. Iya, betul. Kemudian setelah xiao kuda itu ada xiao kambing. Nah xiao kambing ini sebagaimana tahu ini ya, kambing itu adanya namanya adu domba ya, adu kambing gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu sifat-sifat yang terbawa dari lahirnya. Kemudian kambing itu juga sering dikorbankan Pak Hari. Makanya ada istilah kambing hitam. Ya. Nah, jadi hati-hati untuk yang xiao kambing itu harus pinter-pinter supaya tidak dikambing hitamkan, dipersalahkan, dikorbankan istilahnya gitu. Nah, jadi dengan mengetahui xiao ini kita tahu untuk antisipasi gitu loh, supaya lebih hoki. Nah, berikutnya ada xiao monyet. Nah, kita lihat xiao monyet Sun Gokong ya Pak Hari ya. Sun Gokong itu kan di dalam film yang mencari kitab suci itu kan luar biasa ya, dia punya keahlian,
kelakuannya ya gitu ya, nakal gitu ya. Kemudian pinter juga. Jadi pinter apa? Cerdas gitu loh. Nah, itulah seseorang yang dilahirkan dengan sio monyet seperti itu. Jadi sifatnya seperti monyet, nggak bisa diam, pinter, terus loncat ke sana kemari ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sio ayam. Nah, sio ayam ini itu selalu mengingatkan orang sebagai alarm. Kita kalau ingat tandanya pagi hari ya, dari malam menuju pagi itu kan dibunyikan dengan suara kokokan ayam gitu ya. Nah, jadi ayam berkokok ini. Nah, itu simbol mengingatkan. Nah, beberapa calon presiden kita itu sionya ayam hari. Itu ya. Makanya dia selalu dibicarakan, mengingatkan gitu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi sebagai pengingat gitu loh. Nah, itu kurang lebih gitu. Nah, yang berikutnya itu ada sio anjing. Nah, sio anjing itu di antara semua sio itu yang paling setia. Jadi kalau punya teman yang sio anjing itu orangnya setia. Jadi pertemanannya itu dia setia kawan. Kemudian dia bisa simbol menjaga sesuatu. Nah, itu kalau punya teman sio anjing ini jangan ditinggal Pak Ari. Harus dipertahankan. Dia bisa menjaga kita. Kalau kita lihat biasa kan anjing menjaga rumah gitu ya. Nggak ada kucing menjaga rumah tuh nggak ada. Jadi anjing menjaga. Makanya nggak ada sio kucing di sini. Nah, jadi seperti itu sifat yang dimiliki. Nah, yang terakhir itu yang makanya yang paling belakang datang itu sio babi. Makanya kan babi itu dilambangkan tidur hari. Nah, jadi kalau orang yang sio babi itu ya tukang tidur, malas-malasan, tetapi dia hoki juga di dalam, kita lihat celengan ya. Kalau masih kecil dulu kan ada celengan babi gitu ya. Ya betul. Nah itu ya simbol kemakmuran juga. Jadi nggak usah kerja dapat duit lah, itulah sio babi itu. Nah, jadi dilambangkan makmur. Makanya piaralah seekor babi kalau pada zaman dulu kan dibilangnya gitu. Kalau sekarang dengan simbol-simbol patung apa yang kecil babi atau boneka yang babi gitu seperti itu. Nah itu cerita tentang sio-sio itu. Jadi kita lahir di dalam ilmu Feng Shui, di dalam ilmu sio ini membawa satu bibit dari sifat 12 sio itu masing-masing, tergantung lahirnya tahun berapa. Misalnya saya lahir tahun 1975, ya itu saya masuknya sio kelinci, kelincinya unsur kayu. Makanya kayu itu lambangnya kan muda emosi. Nah, dulu saya muda emosi. Dengan ilmu ini, dengan pengalaman hidup, jadi saya bisa mengurangi rasa emosi saya, rasa marah saya. Jadi kadang-kadang tidak sesuai sedikit tuh marahnya berlebih. Nah itu saya makanya sekolah lagi psikologi juga Pak Hari. Jadi bisa untuk apa manajemen kontrol emosinya gitu. Nah itu. Jadi saya banyak sekolah itu bukan karena pinter Pak Hari, tapi karena saya belajar supaya untuk diri saya sendiri juga. Ya. Ya. Jadi kalau dipikir sekolah terus capek loh Pak Hari, banyak sekolah. Oke, jadi betul capek Pak Hari, apalagi kan tambah usia ya, tambah usia itu kita punya daya tangkap pasti berkurang, ada penurunan kognitif. Tetapi ya karena saya orangnya memang kalau saya nggak bisa saya belajar, tipenya gitu. Ketika saya nggak bisa saya belajar, ketika saya tidak tahu saya tanya. Jadi nggak malu bertanya sesat di jalan nanti kan gitu. Nah, jadi setiap tahun itu sionya berubah-ubah Pak Hari. Kayak tahun ini kan sionya macan. Nah, sio macan itu juga mempengaruhi selain orang yang sio lahir pada tahun itu sifat-sifat macan, di tahun 2022 ini juga membawa pengaruh macan Pak Hari. Jadi makanya banyak yang sifat-sifat orang seperti macan. Jadi macan juga seperti ingin menguasai. Nah, di tahun ini banyak. Di dunia ini ya, kita nggak bilang hanya di Indonesia. Karena ini ilmunya seluruh negara berlaku waktu saat dituliskan. Jadi pada tahun ini sifat-sifat di dunia itu akan terpengaruh oleh sifat-sifatnya macan. Jadi suka teriak-teriak,
mengaung-ngaung gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, tahun depan lebih santai Pak Hari, 2023, tahun kelinci. Nah, banyak rezeki ya. Rezekinya lebih hoki tahun depan. Buat semua ya. Buat semua. Itu seperti itu. Nah, 5 unsur itu ya, kayu, api, tanah, logam, air itu saling mempengaruhi. Jadi misalnya kita punya teman yang unsurnya kayu. Nah, kayu itu menghidupi api. Dengan adanya kayu yang besar kebakar api jadi besar ya Pak Hari ya. Nah, makanya teman-teman yang unsurnya kelahirannya api, yang angka belakangnya 6 atau 7 itu unsurnya api. Bagus punya teman yang kelahiran angka belakangnya itu 4 dan 5. Misalnya 1975. Terus temannya 1976, 77. Nah, itu hoki punya teman yang 75 dan 74. Nah, itu. Nah, jadi banyak saya gunakan teman-teman juga, misalnya dalam berteman atau dalam bisnis ya, beberapa teman-teman itu kalau pengen mencari rekan bisnis atau memulai bisnis dengan orang sering mengajak saya. Jadi pertemuannya ngajaknya makan, jadi nggak ketahuan Pak Hari. Jadi ajak calon rekan bisnisnya makan, saya diajak makan, ya di situ kan cerita-cerita ya, kita ngobrol biasa, kemudian biasanya saya tanya itu kan dari umurnya, tanggal lahirnya, ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi, oh ini sionya ini ya, kamu sionya ini, kamu orangnya tipenya ABCD gitu. Nah itu dari situ kita ketahuan Pak Hari. Jadi terakhir, jadi selain ilmu Feng Shui itu, jadi saya menambahkan ilmu psikologinya ya. Jadi kan ilmu psikologi mempelajari kebiasaan orang, sifat orang dari cara dia makan, cara bicara, cara menjawab. Itu kan ada nilainya. Mungkin yang teman-teman sekolah psikologi pasti tahu ini. Nah, dari situ terakhirnya saya memberikan masukan kepada teman saya. Dia selalu bertanya, gimana menurut Ko Ferry katanya gitu. Ya kalau menurut saya ABCD kan gitu. Nah, jadi tugas saya tidak boleh memilihkan buat dia, tetapi saya menganalisa. Jadi saya tidak boleh memihak, saya tidak boleh mengatakan dia ini tidak boleh memilihkan buat dia lah gitulah. Dia yang memilih, apapun pilihannya biar dia yang memilih. Saya menyampaikan sesuai analisa ilmu yang saya miliki. Nah, tentunya misalnya xiao secara umum itu kan ada misalnya kelinci itu kan paling cocok itu dengan xiao-nya kambing sama babi. Nah, makanya carilah teman-teman kalau memang di antara xiao kelinci, kambing babi, ya sudah temannya itu bisa bikin hoki Pak Hari. Nah, ya, terus jangan yang ciong itu biasanya selisih 6 tahun, 18 tahun, biasanya gitu. Nah, itu dihindari biasanya. Itu ciong yang besar, ada ciong yang kecil. Tetapi tidak semua dengan ini, tetapi ditambahkan dengan unsurnya. Nah, unsurnya itu dari tahun lahirnya. Misalnya tahun kelinci tahun 1975, unsurnya kan kayu. Nah, tadi kayu itu kan menghidupi api. Nah, kayu dihidupi sama air. Nah, kita cari unsur air. Nah, unsur air itu dari xiao kambing yang unsur air, babi unsur air, itu ada nggak? Misalnya kan gitu. Nah, di situ ada unsur air pada xiao kambing yang 2003. Nah, itu bisa membawa keuntungan buat 1975 buat xiao kelinci itu. Ribet nggak sih sebenarnya Pak Hari saya cerita itu, pada ngerti nggak? Agak teknis jadinya ya. Nanti cara umum aja. Ya, makanya saya bilang Feng Shui ini sangat ilmiah. Kenapa? Karena ada datanya, ada teorinya. Jadi bukan ramalan saya bilang itu. Nah, makanya ketika dulu saya bantuin kungkung saya liatin gitu ya. Oh dia punya tungsu namanya, tungsu itu buku. Saya tunjukkan ya, ada bukunya. Jadi teman-teman kalau nanti mau tanya boleh masuk ke dalam chat ya, ditanyakan ya. Nanti saya akan bacakan ya. Sementara ya. Itu dulu. Jadi seperti ini Pak Arif. Nah bukunya. Jadi waktu dulu kungkung saya buka bukunya, tapi dulu bahasanya Cina semua. Kalau sekarang sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia.
Jadi namanya Tungsu ya. Jadi itu buku zaman dulu yang sudah ribuan tahun ditulis. Nah, jadi ketika melihat kelahiran seseorang itu harus dilihat. Jadi dia lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Nah, itu nanti dilihat. Nah, tulisannya yang kayak Cina seperti ini tuh Pak Ari. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu dilihat masing-masing itu ada semuanya. Jadi memang bukan seperti orang tahu selama ini Feng Shui itu ramalan, bukan. Yang saya utarakan ini adalah Feng Shui lahir, Pak Hari. Ya. Ada yang beberapa orang kenalnya Feng Shui bangunan gitu ya. Ya. Nah, itu berbeda cabang ilmunya lagi. Nah, itu cabang ilmu Feng Shui yang astronomi. Jadi hitungannya lebih rumit lagi. Nah, itu saya kurang menguasai. Bisa tapi kurang menguasai. Jadi cabang Feng Shui itu banyak sekali. Ada yang cabang Feng Shui juga buat kuburan, Pak Hari. Jadi seseorang meninggal itu nanti di kuburnya di mana, menghadap mana, itu bisa mempengaruhi hoki keturunannya, Pak Hari. Ya. Benar-benar. Menurut ilmunya. Jadi nggak sembarangan ketika kita punya orang tua atau leluhur tuh main taruh aja, main kuburnya nggak boleh itu. Jadi waktu popo saya meninggal itu dihitung itu. Nah, menurut kepercayaan ilmunya ini ya. Oke. Itu dari yang Xiao. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak ya? Sementara bisa ya. Kali ini nanti cara yang lain kalau mau tanya atau mau ini sambil tanya-tanya juga ini. Biasanya gimana? Saya kebiasaannya gimana? Lanjut dulu. Nanti terakhir kira-kira ya ini boleh ditanya jawab setelah. Iya. Jadi lanjutkan dulu, selesaikan gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Kadang-kadang saya juga menyampaikan jangan dalam-dalam juga, nanti orang bingung ya. Karena ini apa ya? Ya mudah-mudahan ke depan di Indonesia ada sekolah prodi Feng Shui atau prodi tentang ya ilmu ya Feng Shui kan luas ya, Feng Shui bangunan, diri dan macam-macam itu. Nah, mudah-mudahan ada nanti. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Oke. Nah, ini kita lihat peruntungan tahun ini ya. Nah, kita lihat peruntungan masing-masing Xiao tahun ini. Misalnya, sebentar, saya ini ada setting yang kurang. Oke, misalnya untuk yang Xiao Macan. Tahun ini kan Xiao Macan ya, 2022. Ya. Kita lihat Xiao Macan untuk tahun ini hokinya ya. Jadi di tahun ini Xiao Macan, teman-teman kalau ada yang Xiao Macan dari tahun 1938 bisa dilihat di tulisannya ya. Ada 1950, ada 1962, 1974 sampai 1986. Jadi untuk tahun ini yang Xiao Macan itu harus lebih bersikap diplomatis. Kemudian ambil satu langkah mundur. Jadi harus menahan dulu kadang-kadang. Jadi ambil satu langkah mundur nggak apa-apa. Jadi kayak seorang pelari itu ketika mulai start kan kakinya dimundurkan satu ya. Pelari estafet ya kalau nggak salah ya. Jadi dia waktu mau mulai lari dia mundur satu langkah. Kenapa? Supaya bisa memulai. Kalau dia mundur satu langkah tidak bisa memulai. Nah, kemudian harus waspada dengan lonjakan pengeluaran dan ada pengkhianatan di tahun ini untuk yang Xiao Macan ini. Jadi hati-hati ya. Kemudian untuk yang Xiao Kelinci. Nah, Xiao Kelinci di tahun ini cukup bagus. Nah, kalau tadi Macan itu ada Ciong. Jadi Xiao Kelinci itu pada tahun ini ada hokinya bagus, cemerlang, terus hindari usaha spekulatif. Misalnya bisnis robot investasi itu ya. Hari mungkin teman-teman pernah dengar ya tentang robot investasi ini kan lagi ramai nih. Nah, ini yang Kelinci hati-hati, jangan spekulasi seperti itu. Jadi kalau memang tidak yakin di dalam satu bisnis atau usaha, mendingan nggak usah deh.
Nah, gitu. Nah, jadi ada peningkatan karir dan usaha di tahun ini untuk Xiao kelinci. Terus jangan boros. Jadi Xiao kelinci ini hindari pengeluaran yang nggak perlu di tahun ini. Jadi misalnya ada peningkatan usaha karir, ada hokinya, terus pengeluarannya boros-boros gitu, jangan dulu, tahan dulu, disimpan dulu, tabung dulu ya. Nah, kemudian untuk yang Xiao-nya naga ya di tahun ini ya. Nah, tahun lahirnya bisa dilihat situ ya. Kurangin ego untuk tahun ini naga. Terus teliti dalam karir. Terus tahun ini tahun yang sibuk buat naga. Jadi teman-teman yang Xiao naga itu jaga hubungan baik juga dengan orang. Jadi biasa-biasa saja di tahun ini. Ada namanya small ciong. Small ciong itu ciong kecil. Kita tahu ciong itu kan hadap-hadapan tadi ya. Jadi banyak bersih tegang gitu ya. Nah, untuk yang Xiao ular, nah itu ada ciong kecil, jadi harus sama diplomatis nih, seperti Xiao macan tadi tuh. Kan Xiao macan ciongnya ciong besar. Ada ciong, bukan, macan ciongnya biasa, ada ciong besar, nanti Xiao monyet. Jadi harus diplomatis, Xiao ular, kemudian coba usaha yang baru. Hindari spekulasi dan hindari perselisihan. Jadi kalau ada selisih, ya sudahlah, mengalah sedikit dulu untuk tahun ini. Nah, kemudian untuk yang Xiao kuda cukup laki, ada hoki tahun ini. Jadi hindari konflik juga tetap, terus jaga hubungan keluarga, terus ada sedikit goncangan atau turbulensi dan gejolak-gejolak lah. Nah, kemudian untuk yang Xiao-nya kambing, jadi keuangan cukup baik untuk yang teman-teman Xiao kambing, terus hindari adu argumen, terus waspadai politik kotor dalam karir. Nah, jadi kan ada misalnya kalirnya bagus, ada yang tidak senang, jadi harus hati-hati. Terus misalnya ada suap atau apa, hati-hati ya. Kemudian yang paling waspada itu adalah ciong besar. Ciong besar di tahun ini adalah Xiao monyet Pak Hari. Jadi Xiao monyet ini teman-teman harus, yang Xiao monyet ya, jadi harus sabar, banyak-banyak sabar. Kemudian atur pengeluaran, kemudian hindari spekulasi juga. Terus waspadai serangan pihak lain dan jaga kesehatan. Jadi harus hati-hati ya. Jadi misalnya ada yang ajak ribut, jangan terpancing. Untuk yang Xiao monyet tahun ini. Besar terus ya. Iya, ciong besar. Karena jadi misalnya ada yang ngajak masuk jurang, ya jangan mau Pak Hari. Jadi kurang hoki di tahun ini ya. Terus jaga kesehatan supaya tetap sehat terus. Nah, karena dia berhadap-hadapan dengan Xiao macan tahun ini Pak Hari, ciongnya besar sekali. Jadi berseberangan dengan sifat macan di tahun ini. Kemudian ada Xiao ayam. Nah, Xiao ayam cukup bagus, jadi cari rutinitas yang baru, terus mulai unit atau usaha yang baru, terus harus bijaksana dan fleksibel. Jadi lebih fleksibel, jangan terlalu kaku, supaya bisa usahanya ini lebih bagus, lebih lancar. Terus yang beruntung berikutnya itu adalah Xiao anjing. Nah, Xiao anjing ini termasuk beruntung juga. Itu kalirnya bagus, hindari konflik juga tetap ya. Terus jaga-jaga kalau ada pengeluaran darurat. Nah, hoki dan rezekinya lancar yang Xiao anjing ini tahun ini. Nah, ada ciong kecil lagi nih. Tadi kan ada ciong kecil ular nih. Jadi Xiao babi juga termasuk ciong kecil di tahun ini. Nah, harus jaga kesehatan, kendalikan emosi marah ya ini ya. Terus ada pengeluaran darurat, terus waspadai rekan kerja, mungkin ada pengkhianatan, ada yang bermuka dua, depan baik, belakangnya jelek-jelekin. Nah, terus ada hambatan dan ada kegagalan. Jadi ketika gagal, coba lagi dan coba lagi ya. Jadi tetap berusaha. Karena di tahun depan bisa lebih bagus, tahun ini ciong. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Xiao tikus. Nah, Xiao tikus itu ada pengeluaran darurat di tahun ini. Terus banyak transformasi, banyak perubahan. Terus ada banyak kabar gembira juga. Jaga kesehatan, terutama dari stres dan bagian perut. Nah, jaga makan ini, jangan sembarangan makan. Kemudian yang terakhir adalah Xiao kerbau. Nah, Xiao kerbau tahun ini biasa saja, kendalikan amarah, harus sabar, hindari konflik, ada pengeluaran mendadak. Nah, jadi apapun Xiao Anda, jadi satu pesan saya tuh harus selalu sabar, karena roda itu berputar. Jadi mungkin saja tahun ini kita sedang di bawah, misalnya kayak Xiao monyet kan di bawah tuh Pak Hari. Ya, betul. Ini namanya roda di bawah,
ya pasti kan kurang bagus ya, biasanya namanya di bawah ya posisi ya. Nah, posisi yang di atas kan posisi paling top itu biasanya. Nah, gitu seperti itu. Nanti roda akan berputar kok. Pasti ada perubahan. Jadi untuk teman-teman Xiao apapun itu tidak usah berkecil hati ya. Jadi ini yang tentang di tahun ini. Tahun ini ya. Kalau slide yang sebelumnya itu kan yang secara global. Iya. Kalau yang di slide ini khusus di tahun ini saja ya. Oke, sebentar. Jadi gimana? Bisa dipahami Pak Ari? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa, Pak Ferry, bisa ya. Jadi nanti baru kita tanya jawab ya. Yang mudah-mudahan ya. Saya ini kadang-kadang cuma khawatir terlalu dalam, terlalu cepat gitu. Oke, ini slide-nya berikutnya nggak banyak sih. Slide saya cuma 7 kok, nggak banyak. Oh, bisa udah lewat waktu. Udah lewat waktu. Sekarang jam berapa? Sebentar. Oh iya, kita cuma sebentar ya, 1 jam. Ini terakhir ya, ini terakhir. Nanti yang itu kita lanjut tanya jawab biar dapat tanya jawab. Nah, jadi selain Xiao ya, teman-teman ya. Jadi selain seseorang dilihat dari sifat Xiao-nya apa, pengaruhnya apa, ingat Feng Shui itu nasib seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama dari langit. Nah, dari langit ini nggak bisa dirubah. Dari langit ini maksudnya kelahiran seseorang itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau saya lahirnya tahun 1975 ya sudah itu. Saya nggak bisa rubah tanggal lahir saya kan Pak. Nah, jadi sifat saya seperti kelinci, ya, hoki seperti itu. Nah, yang bisa saya rubah adalah sifat 2, manusia dan buminya. Jadi manusia itu melalui perilaku saya, melalui pendidikan saya, terus melalui belajar saya, wawasan saya mau nggak belajar untuk lebih baik? Saya mau nggak belajar untuk lebih hoki? Kemudian termasuk di dalamnya ada sedekah, amal ibadah, mendoakan orang, menolong orang, terus tekun apa tidak, terus punya teman-teman yang baik nggak, jaringannya teman-teman yang baik apa tidak gitu, punya motivasi yang baik apa tidak. Nah, jadi kalau saya punya faktor langit yang hoki, kemudian faktor pendidikan saya, pengalaman saya selama hidup itu hoki, saya sudah punya 2 hoki. Nah, yang ketiga tinggal faktor bumi. Faktor bumi itu faktor lingkungan, teman-teman. Jadi di mana dia misalnya lingkungannya kompleknya yang elit, otomatis lebih elit dong hidupnya Pak Hari. Kalau dia di lingkungannya yang tempat misalnya kurang baik, kumuh, nah tentunya ini bisa mempengaruhi hokinya. Karena energi itu selalu berkumpul. Kalau kita dekat dengan tukang jual di pasar, jual ikan, kita bawa ikan nempel lama-lama. Kalau kita dekat-dekat dengan misalnya kita piara ternak, kita lama-lama kan bawa ternak. Tapi kita kalau jualannya parfum, jadi wangi parfum. Dekat Pak Hari, jadi ikutan seperti Pak Hari nanti nempel. Jadi ingat ya, selain faktor kelahiran, kita punya 2 faktor manusia dan bumi yang membuat kita hoki. Jadi walaupun kelahiran kita tidak hoki, tetapi kita punya niat mau belajar, mau nolong orang, kemudian kita punya teman yang baik, kita punya teman yang berpendidikan, yang kaya, misalnya yang hoki. Nah, kita dapat 2 hoki. Contoh, misalnya ada anak yatim piatu, diangkat sama keluarga kaya, kan ada salah satu contoh diangkat anak artis ya. Jadi dilahirkannya secara tanggal lahirnya tidak hoki, tetapi dia diangkat sama orang kaya, kemudian disekolahkan dengan yang baik, dia jadi hoki. Jadi pengertian hoki bisa seperti itu. Baik, dari saya cukup Pak Hari ini biar masuk sesi tanya jawab ya. Oke. Saya screenshot sebentar. Oke. Nah, ini saya screen ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Ini rasanya kalau ngomong ini nggak cukup ini rasanya 1 jam ini ya. Ya kayaknya begitu. Padahal slide-nya cuma dikit. Ya, saya persingkat. Jadi sebelum saya masuk ke dalam tanya jawab, mungkin saya mau tanya nih. Jadi kalau sekarang begini Pak Ferry, ada orang yang sudah hidupnya katakanlah miskin gitu ya, menderita. Ya, kan udah tahu bahwa dia ini menderita nih. Dia bisa berubah nggak? Bisa dirubah nggak? Kalau andai kata mungkin dia tahu ilmu Feng Shui ini gitu ya, atau dia mungkin bisa mengenal, bisa nggak dia berubah gitu?
Bisa. Pertama yang faktor manusia. Manusia itu berarti kan faktor dia niat ya. Dia niat mau berubah kan gitu. Nah, itu sudah faktor manusia bagus. Nah, tentunya niat saja tidak cukup Pak Hari. Ditambah lagi action. Jadi jangan talk only, no action kan gitu. Betul. Nah, jadi harus dengan tindakan. Apa tindakannya? Ya dia belajar. Dengan baca buku atau baca cari informasi. Kalau sekarang kan zaman online di internet ya. Nah, itu sudah faktor dari manusianya. Nah, kemudian menolong orang saja kan tidak harus terlihat. Yang salah satunya dengan mendoakan yang baik kepada orang. Itu termasuk amal ibadah kan. Nah, itu mendoakan saja, berkata yang baik. Nah, itu termasuk faktor dari manusia. Nah, dari energi yang doa itu bisa nyampai loh Pak Hari. Misalnya saya pengen ketemu Pak Hari. Pengen banget ketemu Pak Hari. Saya niatin, saya doain, ketemu beneran nanti walaupun nggak sengaja. Nah, itulah energi. Nah, ketika dari faktor manusianya sudah ada niat dan ada tindakan, kita cari temen dong. Siapa sih yang bisa ini bikin saya itu kerjanya lancar? Misalnya bidang saya kan ngomong ya, misalnya Pak Hari kan IO, ya berarti saya cari Pak Hari. Nah, coba kalau saya nggak cari Pak Hari, mana bisa saya difasilitasi seperti ini kan gitu? Nah, itu faktor buminya. Oke. Jadi faktor lingkungannya. Jadi walaupun hari ini tidak hoki, bisa hoki itu bisa diciptakan ya. Oke. Jadi kalau demikian kesimpulannya, saya ingin katakan artinya setiap orang sebetulnya bisa berubah nasibnya kalau dia memang satu ada niat dan juga bukan hanya niat, dia melakukan kebaikan, amal, belajar dan kenal dengan hubungan dan sebagainya gitu ya. Betul. Tetapi kadang ada yang sudah melakukan itu semua, tetapi kok belum hoki. Gimana tuh Pak Hari? Pernah nggak seperti itu? Nah, ada orang, semua orang kalau ditanya mau kaya, pasti semua mau kaya gitu kan? Ya mau ya. Betul kan? Nah, kadang-kadang kan ada yang seperti ya, betul. Nah, itulah rodanya sedang dibawa yang tadi Pak Hari. Jadi rodanya sedang dibawa. Ya. Okay. Jadi sedang ciong besar di tahun ini. Jadi langit itu kan tidak bisa dirubah ya Pak Hari ya. Kita tidak bisa melawan langit. Artinya jadi langit gitu ya. Ya tetap hokinya sedikit, tetapi ada hoki tetap. Nah, karena ilmu Feng Shui ini juga mengajarkan orang harus berbuat baik. Mengajarkan orang mau menanam. Karena menanam itu kan butuh waktu ya untuk berbuah. Menanam itu butuh waktu untuk disirami dengan hal-hal baik supaya buahnya baik. Nah, harus sabar juga. Jadi ya kita tabur aja benih kebaikan loh Pak Hari ya. Kalau benih keburukan juga bisa tumbuh loh, hati-hati. Jadi tabur aja benih kebaikan. Nanti akan tumbuh baik. Nanam rambutan ya mungkin 5 tahun, nanam durian mungkin 10 tahun, nanam padi mungkin 3 bulan, kan beda-beda tanamannya. Ya, oke. Jadi harus pinter-pinter juga menanamnya. Mana yang cepat panen. Oke. Ya, nah kita masuk ke dalam pertanyaan nih, Pak Ferry ya. Udah banyak nih yang nanya. Jadi banyak. Ada yang tanya, kalau udah tinggal di sebelah rumah tua yang sudah hancur, apa ada pengaruh gitu? Apa saja gitu pengaruhnya? Jadi tapi sebelah rumahnya, yang lainnya sebelahnya rumahnya bagus. Ya, kita yang tadi itu faktor bumi ya, lingkungan berarti kalau masih ingat tadi. Ya, jadi itu faktor buminya. Nah, kita lihat lebih banyak mana. Kemudian lebih dekat yang mana. Kalau kita sebelahannya, tentunya lebih terbawa energi buruknya. Atau kita samping kita ada tempat sampah ya, kan kecium baunya. Tapi kalau tempat sampahnya agak jauh kan terciumnya lebih jauh sedikit. Nah, jadi makanya Feng Shui itu sangat bisa dijelaskan seperti itu, Pak Hari. Oke. Ya. Nah, terus lalu apa tindakannya kan gitu? Nah, tentunya kan harus ada solusinya ya. Ya, kalau memang bisa pindah kan pindah. Kalau memang tidak bisa pindah ya mau bagaimana lagi, atau dibeli saja. Nah, tetapi waktu beli pun perlu pembersihan Pak Hari.
Jadi tidak bisa tiba-tiba dibangun begitu saja. Jadi harus kena matahari dulu biasanya. Jadi harus dibongkar supaya tanahnya itu terpapar matahari, supaya energi buruknya itu menguap. Gitu ya. Ya, Nah, karena jadi kalau tempat yang dingin itu banyak setannya katanya Pak Hari. oke. Jadi kalau Eh, gitu memang setiap kita mau bangun rumah perlu ahli feng shui lah ya sebetulnya Pak Ferry ya. untuk yang percaya. Kalau ada yang nggak percaya, ya nggak bisa Pak Hari. Betul, oke. Nah, jadi ini berikut lagi pertanyaannya, kenapa hoki seseorang itu tidak ada yang, maksudnya apa nih? Kenapa hoki seseorang tidak ada sampai bertahun-tahun? Apa Oke. ini? Ya, hoki itu maksudnya tidak abadi lah gitu ya. Mungkin maksudnya gitu ya, tidak selamanya ya. Maksudnya nggak Ya, selamanya. ya betul. Ilmu paling dasar dari ilmu Feng Shui itu adalah keseimbangan, yaitu Yin dan Yang. Kalau Feng-nya itu kan udara, Shui-nya kan air. Jadi kalau tidak ada keseimbangannya, misalnya ada yang bilang siang itu tidak enak, panas gitu ya. Tetapi kalau petani tidak ada panas, tanamannya kayaknya susah juga ya. Terus kalau ibu-ibu jemurannya nggak kering, jangan-jangan kan gitu. Ya. Nah, terus kalau hujan terus, kayaknya enak nih kerja adem gitu ya. Tapi untuk yang kerjanya di jalanan kan nggak bisa jalan. Di jalanan kehujanan, yang mau jualan serba salah kan gitu. Nah, jadi jangankan manusia, kadang-kadang jadi langit pun serba salah Pak Ari. Hujan dikomplain, panas pun dikomplain gitu ya. Iya, jadi langit pun kadang susah. Nah, jadi di dalam bukunya Tung Su itu, dalam ilmunya Feng Shui ditulis, kadang menjadi langit pun susah. Panas dikomplain, hujan dingin dikomplain, gitu. Nah, seperti itulah. Nah, jadi memang tidak ada yang abadi ya. Nah, kenapa? Karena ketika dibikin sedang tidak hoki, kadang-kadang manusia itu dibuat berpikir, merenung, belajar bersyukur ketika itu dalam keadaan hoki, dalam keadaan cukup, bersyukur, jadi bisa mensyukuri. Karena apapun itu, kalau yang berlebih tidak baik Pak Hari. Karena kita punya namanya satu kantong ya. Satu kantong itu kalau diisi terlalu penuh bisa tumpah atau pecah atau meledak. Ya. Seperti itu. Nah, jadi keseimbangan. Terus ya semua orang pengen hoki terus, pasti kaya terus. Tetapi kembali lagi, hoki itu bukan yang kelihatan saja. Hoki itu sehat juga, hoki. Ada teman saya duitnya banyak, keliling dunia sudah, mau beli apa aja bisa Pak Hari. Tapi dia merasa sedih, tidak bahagia. Kebetulan saya prakteknya kan akupuntur juga. Saya tusuk jarum nggak bahagia juga katanya. Jadi kan udah buang-buangin aja duitnya, maksudnya sumbang-sumbangin gitu, nggak bahagia juga kan, serba salah Pak Hari. Nah, jadi harus bahagia juga termasuk hoki ya. Nah, ini pertanyaan juga ada ini Pak Ferry. Jadi orang yang lahir tahun 72 itu termasuk shio babi atau tikus gitu? Dan elemennya apa itu kira-kira? Nah, 72 itu kalau dia masih Januari awal itu masuknya 71. Kalau 72 di setelah Xinjia ya, kita hitungnya setelah Imlek. Ya. Jadi setelah Imlek itu Xinjia biasanya di atas tanggal 25 Januari ya. Nah, itu kalau di atas 25 Januari tahun 1972 itu sionya tikus, unsurnya air. Oh, gitu ya. Ya. Nah, tikus itu kan pinter. Tadi kita cerdik ya. Nah, terus rajin. Iya. Oke. Nah, jadi ini kelanjutannya lagi yang tadi tanya soal ini Pak. Ada yang tanya hoki seseorang itu nggak sampai bertahun-tahun. Jadi maksudnya itu orang tersebut katanya terkena efek pandemi, perusahaan tempat kerjanya bangkrut. Kemudian kerja sistem lepas tidak tetap dan bukan pemasukan tetap hingga saat ini. Jadi maksudnya kenapa gitu nggak bisa sampai gitu? Oke, ya betul. Jadi di era pandemi ini banyak sekali ya dampak. Jadi hampir semua orang berdampak. Terus apakah tetap ada orang yang tidak berdampak? Pertanyaannya seperti itu. Kita lihat banyak berita-berita itu orang yang paling kaya asetnya turun. Iya.
Tetapi bagaimanapun orang kaya asetnya turun, tetap ada asetnya, itu yang hokinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang berdampak PHK? Ya kita semuanya prihatin, kita semuanya berusaha. Apa yang diusahakan? Yang paling penting di era pandemi itu usahanya adalah tetap hidup, Pak Hari. Tetap bisa hidup, itu paling penting. Itu hoki yang sangat besar, tetap bisa hidup. Jadi masih bisa bernapas ya. Kalau terus terang kalau kena semuanya saya rasa pernah positif COVID, mantan COVID semua kan gitu ya. Karena kan memang ini pandemi menyerang siapapun kan gitu. Nah ketika saya terkena COVID pun saya sempat depresi Pak Heri. Kenapa? Karena nggak bisa kemana-mana, nggak boleh keluar, mall tutup. Apa istilahnya? Lebih susah loh Pak Hari ketika kita punya uang tetapi tidak boleh beli. Kita punya uang tapi nggak bisa kemana-mana, itu lebih sulit tantangannya. Iya kan, jadi maksudnya gue punya duit loh, gue mau ke mall masa nggak boleh ke mall gitu loh, mallnya tutup. Nah, itu lebih sulit menahan itu. Nah, jadi yang saya lakukan ya tetap keluar rumah tapi di dalam mobil. Jadi keliling aja di dekat rumah, komplek, kelilingin mall walaupun mallnya tutup ya, kan nggak boleh masuk. Jadi tetap lihat mallnya, jadi ya cukup depresinya berkurang terus. Nah, itu yang lebih menyiksa. Nah kalau mohon maaf ya kalau nggak punya uang nggak bisa beli kan, maksudnya ya sudahlah kan gitu ya. Tapi kalau punya uang nggak bisa beli itu tersiksa loh Pak Hari. Terus ternyata saya telepon teman-teman saya, bukan saya doang. Banyak teman-teman yang merasakan seperti itu, lebih sengsara katanya gitu. Nah, terus beberapa teman saya juga orang kesehatan ya. Terus teman kuliah saya juga yang di hukum kesehatan ada yang satu meninggal karena di UGD karena tugasnya rumah sakit luar biasa ya tenaga kesehatan ini. Jadi memang saya juga sempat memakai APD di tenaga kesehatan bantuan ya cadangan saya. Jadi pakai setengah jam itu APD itu keringatannya luar biasa loh. Jadi bisa dehidrasi. Nah itu kasihan sekali. Nah itu yang saya syukuri ya selama pandemi itu masih bisa hidup. Nah itu paling hoki yang paling besar kalau kita bisa mengambil satu makna. Nah tentunya saya prihatin teman-teman yang memang banyak perusahaan memang bangkrut betul. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa kembali lagi. Makanya selama pandemi kegiatan saya awal pandemi hampir tidak ada Pak Hari. Jadi tidak bisa terima pasien, kemudian tidak bisa mengajar di kampus. Kan biasa saya mengajar di kampus, ngajar praktek kesehatan. Jadi hampir 1 tahun. Jadi ya hitung sendirilah 1 tahun itu namanya pemasukan kan pasti berkurang ya. Tapi di tahun kedua akhirnya bisa online. Tapi ngajar online itu susah loh Pak Hari. Ngajar online. Apalagi pada 2 tahun lalu itu kita nggak familiar loh dengan Zoom ini. Nah itulah faktor perubahan lingkungan itu Pak Hari. Nah itu faktor lingkungan kita harus menggunakan Zoom kan. Nah, itu faktor lingkungan bumi yang tadi itu masuk. Jadi kita mau belajar menggunakan Zoom, kemudian sarananya Zoom faktor manusianya belajar, terus faktor lingkungannya sarananya dengan Zoom. Dengan punya teman yang biasa mengelola Zoom ini Pak Hari, dengan event organizer. Jadi mau nggak mau, nah disitulah kita bisa lebih hoki. Jadi saya manfaatkan dengan sekolah kemarin. Saya daftar sekolah lagi makanya. Banyak tambah ilmu lah Pak Ferry ini. Ya karena selama pandemi terus terang saya nggak banyak kegiatan. Kalau orang nggak banyak kegiatan itu stres loh Pak Hari. Kalau nggak ada kegiatan itu stres. Nah itu yang saya lakukan dengan belajar waktu itu. Betul. Saya pun lagi nih Pak. Ya mudah-mudahan. Jadi setelah pandemi ini berlalu ya, harapan saya bisnis bisa berjalan kembali, teman-teman bisa lebih dikasih hoki yang besar ya. Tapi itu hoki besar sehat, harus sehat. Oke. Baik Pak Ferry, kelihatannya waktu tidak bisa ini nih kita Oke. Jadi saya yakin pasti banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi artinya untung Pak, jadi kita nih memang
masih ada kerjasama yang kita nanti lanjutkan ya. Nanti sebentar saya akan umumkan dengan Pak Ferry. Dan bagi Anda juga yang ingin mungkin mau tindak lanjuti, mau tahu, nanti bisa hubungi dengan pengurus dari Gema Kebijaksanaan. Silakan chat, nanti kita akan bantu hubungkan dengan Pak Ferry gitu ya. Baik Pak Ferry, saya rasa mungkin sampai di sini dulu. Karena waktu sudah harus memisahkan kita dulu ini Pak. Karena waktu... Iya. Saya lah ya. Ya, jadi semoga kebaikan Pak Ferry ini bisa juga mendapatkan pahala yang besar. Amin. Ya, kesehatan, keberlimpahan dan kebahagiaan ya Pak ya. Amin. Ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Ferry, kita jumpa kembali ya. Ya, saya semuanya. Semoga tambah hoki semua, banyak rezeki sehat.